Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Aris. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pertandingan fase grup Liga Champions di grup A, yaitu antara Bayern Munchen versus Manchester United, yang berakhir kemenangan untuk Bayern Munchen dengan skor 4-3 ya teman-teman. Dan dengan hasil akhir ini, untuk sementara Bayern Munchen berada di peringkat pertama, sedangkan untuk MU berada di peringkat keempat di grup A ini ya teman-teman ya. Pada pertandingan kali ini Bayern Munchen memakai formasi 4-2-3-1, yaitu untuk susunan pemainnya, untuk penjaga gawangnya ada Ulreich, untuk back kanannya ada Lamir ya, back tengahnya ada Dalot Upamecano dan Kim Min-jae. Sedangkan untuk back sebelah kirinya yaitu ditempatin Alphonso Davies. Dan untuk dua gelandang bertahannya yaitu Goretzka dan Kimmich ya teman-teman ya. Tiga gelandang serangnya yaitu Leroy Sané, Musiala dan Gnabry. Dan striker mereka pasti Harry Kane ya. Itu formasi yang dipakai Thomas Tuchel pada pertandingan semalam untuk menghadapi Manchester United. Sedangkan bagi MU memakai formasi 4-2-3-1 juga, untuk menjaga gawang Onana, untuk bek kanannya Thiago Dalot, bek tengahnya ada Lindelof dan Martinez ya, dan bek sebelah kirinya ditempati oleh Reguilon. Sedangkan untuk dua gelandang bertahannya yaitu ada Casemiro dan Eriksen teman-teman ya. Sedangkan untuk tiga gelandang serangnya ditempati oleh Marcus Rashford, Bruno Fernandes dan Pellistri ya. Dan ujung tombaknya memakai Højlund ya. Itu pemain yang dipakai MU untuk menghadapi Bayern Munchen pada pertandingan semalam. Dan di jalannya pertandingan di babak pertama, MU sudah berusaha untuk memberikan ancaman terhadap lini pertahanan dari Bayern Munchen ya, yaitu pada 10 menit pertama MU yang menguasai pertandingan tersebut, karena dari Bayern Munchen sendiri pun belum menemukan ritme permainan mereka ya. Di 10 menit pertama MU sudah berusaha untuk melancarkan serangan, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Dan akhirnya pada 20 menit pertama Bayern Munchen ini sudah berusaha memberikan tekanan-tekanan buat MU ya. Mereka sudah keluar dari tekanan MU ya. Mereka sudah mulai menemukan ritme permainan dari Bayern Munchen ini. Dan ada kesempatan ya, yaitu pada menit ke-20 tembakan first time-nya Musiala ya, tapi sayang tembakan tersebut masih bisa diblok oleh Thiago Dalot ya teman-teman ya. Dan setelah itu pada menit ke-27 terciptalah gol dari Leroy Sané ya, yang mendapatkan assist dari Harry Kane ya. Harry Kane masuk ke dalam kotak penalti, di pressing ya di lini pertahanan ya, dan tapi masih bisa memberikan umpan ke Leroy Sané, dan Leroy Sané melakukan pressing ya ke pojok kiri ya kalau nggak salah ya, dan terciptalah gol 1-0, membuat MU agak sedikit gugup ya teman-teman, karena 4 menit setelah gol tersebut terjadi lagi gol kedua untuk Bayern Munchen, yaitu pada menit ke-31, yaitu oleh Gnabry ya, mendapatkan assist dari Jamal Musiala ya, karena Jamal Musiala ini dikawal di sebelah kanan, akhirnya bisa memberikan umpan ke Gnabry, yang posisi Gnabry itu nggak ada yang mengcover, karena Gnabry ini berdiri bebas di dalam kotak penalti, karena Christian Eriksen terlambat turun untuk mengawal Gnabry ini ya. Dan tertinggal 2-0, pasti MU sudah mental MU sudah agak turun teman-teman ya. Terlihat ya situ para pemain sudah, bagaimana sih ya pertandingan tersebut, benar-benar MU itu dibuat kewalahan ya. Awalnya sih MU sudah bermain bagus nih, tapi setelah Bayern Munchen menemukan ritme, disitulah kelihatan
MU sudah mulai panik setelah ketertinggal 2 gol ya teman-teman ya. Dan setelah itu pada menit ke-32 Reguilon memberikan umpan tarik ya, tapi sayangnya tidak ada yang menyambut umpan tersebut ya. Pelistri mencoba untuk menjangkau tetapi tidak sampai ya. Dan menit 35 Bruno Fernandes melakukan tembakan, tapi tembakan yang dilakukan dari luar kotak penalti masih melambung di atas mister gawang dari Bayern Munchen ya teman-teman. Dan babak pertama berakhir ya dengan skor 2-0. MU tertinggal di babak pertama dengan skor 2-0 ya teman-teman. Dan masuk babak kedua tim melakukan perubahan ya, pergantian pemain ya di babak kedua. Untuk Bayern Munchen sendiri melakukan pergantian pemain sebanyak 5 ya, kalau salah 5 pemain ya. Yaitu pada menit ke-63 menarik Gnabry memasukkan Kingsley Coman ya. Pada menit ke-75 menarik Jamal Musiala menggantikan Choupo-Moting ya. Musiala ditarik digantikan Choupo-Moting ya maksud saya. Terus pada menit ke-87 Leroy Sané ditarik digantikan oleh Matthijs Tel ya. Dan pada menit 87 juga Harry Kane ditarik digantikan oleh Thomas Muller. Sedangkan untuk MU itu menggantikan 3 pemain ya di babak kedua, yaitu pada menit ke-69 Eriksen ditarik dimasukkan McTominay, dan menit 81 yaitu ada Pelistri yang digantikan oleh Garnacho, dan pada menit 80 juga Højlund ditarik keluar digantikan oleh Martial ya. Jadi ada 3 pergantian pemain untuk MU di babak kedua ya. Dan di jalannya babak kedua MU berusaha ya untuk mengejar ketinggalan. Akhirnya terciptalah gol pada menit ke-48 yaitu dari Højlund ya, karena mendapatkan assist dari Rashford ya. Itu gol dari Højlund itu assist dari Marcus Rashford. Dan pada pertandingan kali ini Rashford bermainnya sudah cukup baik ya. Rashfordnya tidak egois pada pertandingan kali ini. Dan pada menit 49 Bayern Munchen berusaha melakukan serangan, dan pada menit 49 ada tembakan dari Musiala yang bisa diblok oleh Diogo Dalot ya. Benar-benar Bayern Munchen itu menyerangnya dari sisi kanan pertahanan dari MU ya, karena sering sekali nih Dalot ini memberikan blok-blok ya yang sangat krusial pada pertandingan kali ini, karena benar-benar lini sebelah kanan MU yang selalu ditekan terus ya. Dan pada menit ke-49 terjadilah penalti ya buat Bayern Munchen, karena Eriksen tertangkap wasit ya, itu melakukan handsball. Sebenarnya sudah dicek sama VAR tetapi tetap sama hasilnya ya, keputusan sama, yaitu penalti buat MU ya, karena sepak pojok bola yang disundul oleh Upamecano, bola tersebut mengenai tangan dari Christian Eriksen ya. Dan Harry Kane menjadi eksekutor pada tendangan penalti kali ini dan sukses menjalankan tugasnya ya, walaupun bola tersebut sudah dibaca arahnya oleh Onana tapi tidak terjangkau. MU tertinggal 3-1 ya pada menit ke 49 atau menit ke 51 maksud saya. Dan menit 54 ada kesempatan lagi dari Leroy Sané ya, mencoba masuk ke lini pertahanan dari MU ya, dan bisa melakukan tembakan, tapi tembakan tersebut masih membentur mister gawang sebelah kanan ya. Dalam menit 59 Reguilon juga menerima umpan tarik yang dilakukan ya, mendapat umpan tarik tapi tidak sempurna untuk dikonversikan menjadi gol ya, karena tembakan ini masih
melenceng ya dari gawang Bayern Munchen, teman-teman ya. Dan pada menit 63 Harry Kane melakukan tembakan dan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang MU yaitu Onana. Tembakan Harry Kane bisa ditepis pada menit ke-63. Dan pada menit ke-87 Casemiro bisa memperkecil ketinggalan MU menjadi 3-2 ya kalau nggak salah. Ya, jadi 3-2. Bahkan umpan dari Bruno Fernandes, karena di situ sebelumnya ada permainan Rashford dan Bruno dan Martial ya. Akhirnya bola jatuh ke Casemiro, dan Casemiro walaupun sempat terjatuh tapi bisa mengeksekusi bola tersebut menjadi gol ya. Keunggulan 3-2 untuk MU bisa mengejar skor 3-2 ya, maksud saya. Dan menit ke-91 ya, ada gol keempat untuk Bayern Munchen yaitu dari Matalistel ya, muatkan umpan lob dari Joachim Kimmich, akhirnya bisa dieksekusi dengan baik dan membuat skor menjadi 4-2 untuk keunggulan dari Bayern Munchen ya. Tak selang berapa lama MU merespon ya. Pada menit ke-94 MU bisa menciptakan gol kembali dari Casemiro, memanfaatkan tendangan bebas dari Bruno Fernandes yang dibelokkan ke gawang dari Bayern Munchen ya. Dan pertandingan selesai dengan kemenangan untuk Bayern Munchen ya, dengan skor 4-3 ya teman-teman ya. Seperti itu jalannya pertandingan ya, kurang lebihnya pembahasan saya di jalan pertandingan seperti itu ya teman-teman ya. Dan menurut saya pertandingan ini cukup menarik ya. Mungkin hasil itu sebenarnya hasil seri juga cukup baik, tetapi MU kurang produktif untuk kedepannya, berusaha untuk kombinasinya kurang berjalan dengan baik ya teman-teman. Dan pada pertandingan ini hasil seri mungkin adil, tapi melihat statistik yang ada ya, emang Bayern Munchen layak untuk memenangkan pertandingan, tetapi secara fairnya sih seri ya teman-teman. Tapi karena melihat data ada ya, itu Munchen layak untuk menangkan pertandingan. Karena dilihat dari statistik tembakan, Munchen lebih unggul yaitu 19 dibandingkan 9 untuk MU. Dari shot on targetnya juga 9-4. Dari possession bolanya 60-40 ya. Dari passingnya Bayern Munchen 602 sedangkan MU hanya 393 ya. Akurasi passingnya untuk Bayern Munchen 89% sedangkan untuk MU hanya 85%. Sedangkan untuk sepak pojok Bayern Munchen memiliki 7 sepakan pojok dan 3 untuk MU teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya mengenai pertandingan antara Bayern Munchen versus Manchester United. Apabila ada kurang-kurangnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan pembahasan saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi bagi para penggemar sepak bola dimanapun teman-teman berada ya. Silahkan kasih masukan dan saran teman-teman semua di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri video dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.